Halo Sparkling, apa kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Kalau bisa kita menjaga orang lain dan menjaga diri kita. Hari ini sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan beri. Kalau hari ini Tuhan, kami mau beribadah, biar apa yang mau Tuhan sampaikan, apa yang mau Tuhan bicarakan ke dalam pribadi setiap kami, Tuhan berbicara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk waktu yang Tuhan sudah berikan buat hidup setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, Sparkling, are you ready to worship Him? Come on. We're gonna praise, we're gonna worship. Let's go. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. You are good. Woo. It's been so good to us. Come on, sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, worship Him, we worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say, you are good. So good, so good, yeah. Come on, sing. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, someone sing. You are good all the time. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Come on, Sparkling. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Yeah. Oh Yesus, Dia Allah yang baik buat hidup kita. So hari apapun yang sedang kau alami teman-teman, just believe that He's so good to us. Oh Lord,
Hari kami datang Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menyatakan bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Amin. Apapun yang kami alami, Engkaulah Bapa yang mengasihi kami, menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Oh Jesus, you are mine, I'm yours. Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah penguasa atas hidup kami. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Oh.
Jesus. We worship you. We live. We give my all to you. We offer our life to you, Jesus. Come on, mari sembah Dia hari ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Dia. Allah yang memegang hidup setiap kita. Kami milik-Mu Tuhan. Hidup kami hanyalah bagi-Mu Tuhan. Oh. Yesus, Yesus, Yesus. Hidupku menyembah-Mu. Hidupku adalah milik-Mu. Kami tak takut karena Kau Allah beserta kami. Yesus, Yesus. Kami sembah Kau. Amin. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Hanya Kaulah satu-satunya tempat kami berharap. Oh, tempat kami meminta dan berdoa. Seringkali Tuhan kami melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Kami mau katakan Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah satu-satunya pegangan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hari-hari datang lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Saya merasakan hari ini Tuhan ingin menjamah setiap hidup kita teman-teman. Come on. Yesus, Kau hadir di sini. Kau ingin memulihkan kami Tuhan. Oh, Kau tak melihat seberapa kami jauh. Kau tak melihat seberapa kami hina di hadapan-Mu. Kau memandang kami berharga. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami merasakan kasih. Saat kami menyembah-Mu, kami merasakan kekuatan yang baru Tuhan. Kami tahu Tuhan, harapan kami dalam Engkau Tuhan. Dan mari hari ini dengarkan firman Tuhan berbicara tengah-tengah kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa yang hari ini kau tanggung teman-teman? Apa yang hari ini menjadi pencobaan pergumulan dalam kehidupan kita? Percayalah firman Tuhan, janji Tuhan ini berkata, saat kita dicobai, Allah kita akan memberikan jalan keluar. Allah kita akan memberikan kita kekuatan untuk kita dapat menanggungnya. Bahkan kita dapat menang dalam setiap persoalan kehidupan kita. Hari kalau engkau percaya dan engkau terima kekuatan daripada Tuhan, hari ini terimalah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iman kami bangkit. Dalam nama Yesus harapan kami muncul. Kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya kepada janji-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah yang membuat kehidupan kami. Kau yang merencanakan setiap kehidupan kami. Kami percaya hidup kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Amin. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Oh Yesus. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Yang percaya mari sembah Dia. Kami percaya,
kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Apapun keadaan hidup kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari kita bersama berkata, amin. Haleluya. Shalom teman-teman Sparkling, gimana kabarnya? Gimana tadi pas pujian penyembahan? Ngalamin Tuhan gak? Semoga dimanapun kita lagi ibadah sekarang, mau lagi ibadah bareng keluarga, lagi bareng pemuritan, komsel, atau mungkin lagi ibadah sendiri, gue berdoa semoga kita tetap bisa sama-sama ngalamin Tuhan dengan kondisi ibadah kita masih online kayak gini. Karena kita percaya teman-teman kalau Tuhan kita gak terbatas oleh apapun, mau kita ibadah online, mau kita ibadah offline pun, Tuhan tetap bisa lakukan sesuatu dan bisa menyentuh, bekerja buat hidupnya setiap kita. Nah, sebelum dimulai sharing firman hari ini, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih buat hari ini, kalau kami boleh ibadah sama-sama masih secara online. Berdoa Tuhan, kami mau siapkan hatinya kami, buat tanah hati kami subur, supaya setiap firman yang ditabur Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, bahkan berkali-kali lipat. Kami rindukan Tuhan, buka mata telinga rohani kami mau belajar sesuatu, kami mau ngalamin sesuatu hari ini, mungkin lewat firman yang sederhana Tuhan, biar hati kami, mata telinga rohani kami, setiap pikiran kami juga boleh berubah Tuhan ke arahnya Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, amin. Oke, masih dalam tema 2 bulanan kita di Abel of Alam, yaitu hidup di dalam kerajaannya. Ya, 2 bulan ini Maret April kita akan belajar tentang hidup di dalam kerajaannya. Hari ini sharing yang saya bawain akan judulnya tentang daily sacrifice. Ya, ini bermula dari ceritanya beberapa bulan lalu saya sempat ngalamin yang namanya kejenuhan rohani teman-teman ya. Mungkin beberapa teman-teman pernah ngalamin juga. Jadi malas gitu ngelakuin aktivitas rohani, bawaannya kayaknya nggak mood ya, nggak enjoy gitu ngelakuinnya, dan dalam proses lagi down, lagi jenuh gitu, sebaiknya kita cerita ya teman-teman. Tapi yang terjadi adalah ya saya mikir sendiri dan akhirnya malah ngaco ya. Dalam proses berpikir itu saya berpikir gitu, kok ikut Tuhan kayaknya susah banget ya, capek banget, ribet banget gitu ikut Tuhan. Harus follow up ini, follow up itu, ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin orang A, orang B, orang C gitu. Ya kadang hidup kita sendiri belum beres itu, kenapa sih harus ribet gitu ngurusin ini itu. Apalagi di dalam proses ngelakuinnya kok kita nggak enjoy ya, kok nggak enjoy, nggak happy. Bukan ikut Tuhan itu harusnya mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Kalau apa yang dijalanin itu nggak mendatangkan damai sejahtera atau sukacita, apakah ini dari Tuhan gitu? Akhirnya mulai berpikir makin ngaco teman-teman. Puji Tuhan ya Roh Kudus bekerja ya teman-teman. Dalam proses berpikir itu Roh Kudus tegur dengan lembut dan diingetin satu ayat ini teman-teman ya. Kita mau baca di Lukas 9 ayat 23. Ya, kita mau buka sama-sama, mungkin ada kelihatan di layar juga. Kita mau baca sama-sama. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ya, sekali lagi, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ya, di dalam versi NIV-nya, perikop ayat ini itu jelas statementnya teman-teman. A call to discipleship, panggilan menjadi murid. Ya, ini konteksnya Yesus lagi ngomong ke murid-muridnya, dibilang yang kalau mau ikut aku, ya ada 3 hal ya yang harus dilakukan gitu ya. Tiga hal yang Tuhan state kalau mau jadi murid Kristus itu ada 3 hal ini gitu. Yang pertama bicara soal apa teman-teman? Yang pertama bicara soal sangkal diri. Ya, menyangkal dirinya. Ia harus menyangkal dirinya gitu. Yang disangkal diri ya, ego teman-teman. Nah, ego ini yang memang selalu berlawanan sama Kristus. Ya, kalau mungkin teman-teman pernah dengar istilah soal ego-centered dan Christ-centered. Ya, seringkali kita di dalam hidupnya kita memang ada area-area di mana kita masih ego-centered teman-teman. Kalau teman-teman mungkin pernah baca Galatia, ada bahas soal roh dan daging, roh versus daging. Ya, sama teman-teman.
Ngomongin soal ego itu ngomongin soal daging teman-teman. Dan biasanya anak Tuhan itu di dalam hidupnya memang gak fully semuanya itu ego-centered. Biasanya ada area-area tertentu di mana area ini susah nih kayak serahin buat Tuhan. Area ini kayaknya belum bisa nih dikontrol sama Tuhan. Yaudah kita 50-50 aja lah ya Tuhan. Gitu. Dan di sini justru dibilang kalau mau ikut Kristus ya harus sangkal diri. 100% Christ-centered. Ya, bukan 50-50, 70-30 gitu ya. Tapi ya 100% Christ-centered. Dan ini kita perlu belajar sama-sama teman-teman. Mengarahkan diri buat Christ-centered. Lalu yang kedua dibilang apa? Memikul salibnya setiap hari. Ya, pikul salibnya setiap hari. Pikul salibnya siapa? Salib diri kita sendiri. Ya, bukan salib orang lain, bukan salib tetangga. Ya, salib kita sendiri. Dan dilakukan setiap hari. Ya, ngomongin pikul salib, ngomongin apa? Ngomongin penyerahan hak teman-teman. Ngomongin soal mempersembahkan diri, mengorbankan sesuatu, dan menyerahkan hak. Gitu. Dan dilakukannya setiap hari. Bukan sesekali, bukan pas event aja. Atau mungkin lagi ini hari pemuritan. Berarti kita harus pikul salib. Atau, ini lagi kopsel, berarti harus pikul salib. Enggak. Tapi dilakukan setiap hari. 24/7 ya, setiap hari, 24 jam. Gitu. Dan yang terakhir itu ya kalau mau ikut Kristus ya menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan ikut aku ya. Aku ngomongin soal apa? Firman teman-teman ya. Tuhan Allah adalah firman, firman adalah Allah ya. Kalau kita dibilangnya kita mau ikut Tuhan, kita mau ikut Yesus ya kita ikutin firmannya. Gitu. Ngomongin soal mengikuti firman itu bukan cuma sekedar kita baca firman doang, bukan soal banyak-banyakan firman atau sekedar ayatnya bagus nih, kita post gitu di Instagram ya, atau post di IG story atau apapun. Tapi ngomongin soal ikut Tuhan, ikutin firman itu ngomongin soal gimana kita menghidupi firman. Ya, mungkin teman-teman pernah baca juga bagaimana kita bukan sekedar jadi merenungkan firman, tapi kita jadi pelaku juga. Gitu, pelaku firman Tuhan. Dan ngomongin soal pengorbanan, soal sacrifice, ya dalam ikut Tuhan. Mungkin teman-teman juga pernah dengar istilah bayar harga ya. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar istilah bayar harga. Dan sering mungkin dengar kata-kata seperti, ayo dong kalau mau berubah harus mau bayar harga. Kalau mau terjadi sesuatu dalam hidup lo, ayo dong mau bayar harga. Harus bayar harganya gitu. Dan ini bisa jadi benar, bisa jadi salah ya teman-teman. Karena ketika kita bilang bayar harga, seakan-akan, ikut Yesus harus pikul salib, sangkal diri, kayaknya harus bayar harga, berkorban, segala macam. Seakan-akan kita perlu bayar sesuatu ke Tuhan, bener gak? Ya, seakan-akan kalau kita mau Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup kita perlu bayar sesuatu gitu. Ya, dan ini yang akhirnya orang suka salah persepsi gitu. Contohnya gini ya teman-teman. Ketika kita, misal ceritanya ada satu orang, contohnya gini, misalnya ada satu orang, ya, anggaplah dia orang yang cukup berduit, cukup kaya, dia mau bayarin satu orang, ya, anggap aja namanya Budi, ya. Ceritanya Budi ini kelihatannya badannya kurang fit, ya, badannya kayaknya perlu diolahragain, ya, biar lebih sehat, lebih fit. Nah, akhirnya ada orang yang dermawan ini dia mau bayarin Budi gitu, paket sehat namanya. Dibayarin mulai dari gym, ya fitnessnya, pokoknya PT, catering sehat, dokter gizi, bahkan pokoknya semua yang dibutuhkan Budi, dia sudah bayarin, dia sudah sediain. Yang Budi perlu lakukan adalah ngikutin programnya. Gitu. Mungkin nggak? Kalau misalnya si Budi ini bilang, kan udah dibayarin, berarti harusnya nggak usah ikut apa-apa lagi dong, harusnya tinggal dibayarin jadi kurus. Mungkin nggak teman-teman? Nggak mungkin ya. Yang perlu Budi lakukan adalah dia perlu ya membiasakan hidup sehat, ikutin programnya, latihan setiap hari. Dan itu yang itu sama dengan hidupnya kita teman-teman. Ketika Yesus bayar semua di atas kayu salib, ya Tuhan selesaikan semua di atas kayu salib. Ketika kita melakukan disiplin rohani, ketika kita belajar daily sacrifice, ketika kita belajar sangkal diri, pikul salib, dan ikutin firman, hidupin firman, bukan berarti apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu sia-sia teman-teman ya. Bukan berarti, pengorbanan Yesus sia-sia dong, katanya semua sudah selesai ya. Kenapa sih masih harus lakuin ini, lakuin itu? Enggak teman-teman, tapi ya untuk kita
belajar menjadi serupa Kristus, untuk kita belajar hidup di dalam kerajaannya, perlu yang namanya latihan terus-menerus. Perlu ada proses gitu. Kalau bicara hari-hari di ibadah kita banyak bicara soal kerajaan, ya untuk jadi warga kerajaan itu kan nggak cuma sekedar dicap ayah atau dapat surat, atas nama ini sudah sah jadi warga kerajaan A gitu. Bukan berarti kan dia udah langsung nyelonong masuk selesai kan. Perlu ada proses yang namanya cara berpakaiannya seperti apa, cara bertutur katanya seperti apa, cara hidupnya seperti apa, pasti akan berubah. Nggak mungkin misalnya ada orang biasa ya, tiba-tiba diangkat jadi warga kerajaan dengan surat aja selesai gitu. Tapi dia cara hidupnya masih sama kayak orang-orang biasa lainnya yang bukan warga kerajaan, mungkin nggak bisa teman-teman ya. Untuk jadi warga kerajaan ya pasti perlu yang namanya latihan, perlu berproses, menyesuaikan diri untuk semakin lama semakin serupa kayak warga kerajaan gitu. Sama kayak kita perlu yang namanya latihan, berproses, menyerahkan diri terus-menerus supaya makin lama makin serupa Kristus, serupa sama Raja kita ya, serupa sama Kristus gitu. Dan ini yang seringkali kita suka miss teman-teman. Dan di dalam berproses ini ya tentunya perlu dilakukan setiap hari. Maka dibilang daily sacrifice ya. Kenapa bahasa daily sacrifice ya itu, perlu setiap hari dan dilakukan kecil-kecil teman-teman. Banyak orang berpikir, gue udah terima Tuhan Yesus, gue udah diselamatkan, sudah dong selesai gitu. Kenapa nggak Tuhan langsung jentikin jari atau apa kayak langsung beres gitu, gue langsung berubah. Ya karena perlu namanya berproses teman-teman. Dan namanya berproses itu perlu latihan sedikit demi sedikit terus-menerus, belajar bagaimana kita menyerahkan kontrol hidupnya kita sama Tuhan. Gitu, ngomongin soal warga kerajaan, berarti kan diperintah, punya hidup yang diperintah sama Kristus, yang dikuasai sepenuhnya sama Kristus. Ya, bagaimana kita sadar, gak cuma sadar, dari sadar, ya kita belajar pelan-pelan berubah menuju ke arahnya Kristus. Dan hari-hari yang perlu jadi pertanyaan adalah, masih gak sih kita punya hidup yang mengarah ke sana gitu, mengarah ke Kristus? Atau jangan-jangan di dalam kehidupan kita hari-hari ini, justru kita malah sibuk bikin kerajaan sendiri teman-teman. Ya, yang diperbesar, yang diperkuat itu kerajaan ego kita, bukan kerajaannya Kristus gitu. Nah, dalam ngomongin soal ikut Kristus, memang nggak mudah ya teman-teman. Pasti ada pengorbanan-pengorbanan, ketaatan-ketaatan yang perlu dilakukan. Nah, saya ada cerita sedikit soal ini gitu. Dalam proses ketika kita tahu firman ya, ini bukan ngomongin soal hidupin firman ya, ngomongin soal tahu firman. Ada masa-masa di mana gini. Jadi waktu itu saya ceritanya harus hubungin orang lah. Ceritanya diingatkan untuk hubungin orang. Dan ketika saya mau hubungin orang ini, saya males gitu. Males lah hubungin ini. Nanti begini begitu, atau nanti aja lah, males lah, ribet lah gitu dan segala macam. Tapi kan iya namanya hati kita kadang suka nyenggol-nyenggol ya. Ayolah hubungin lah, apalah gitu. Belajar taat lah. Ya pokoknya pikiran sama hati udah bermain ya teman-teman. Dan ketika kondisinya kayak gitu, ya saya pikir, yaudah deh, taat deh. Kan sering sharing soal taat ya, sering ngajarin orang buat taat. Masa kita nggak taat ya kan? Akhirnya yaudah hubungin. Tapi sebenarnya hati saya nggak beres ya teman-teman. Jadi kayak ya udah nih Tuhan, gue hubungin nih Tuhan ya. Lu lihat nih, gue belajar berkorban nih, gue belajar taat nih, gue nih hubungin orangnya gitu. Dan sering nggak sih teman-teman, kita kondisinya sebenarnya nggak rela, ya kondisinya cuma terpaksa, dan kita bertindak seolah Tuhan nih gue berkorban nih Tuhan buat lo. Tuhan ini gue lakuin ini nih buat lo. Dan ya tanpa sadar pasti kalau kondisi hati kita nggak rela seperti itu, yang terjadi di akhir adalah ya kita ujungnya akan ketika Tuhan nggak ketika Tuhan nggak bahasanya kayak balas budi ke kita merasa kayak wah gimana sih Tuhan, itu gue udah coba taat loh, gue udah coba lakuin apa yang lo minta, kok hasilnya kayak gini sih, gue udah coba taatin ikutin maunya lo, kok hasilnya kayak gini sih. Ya tanpa sadar kita expect something in return ya teman-teman dari Tuhan. Dan seolah-olah apa yang kita lakukan dalam proses berkorban, latihan, disiplin, rohani, dan segala macam, seolah-olah kita lagi membayar sesuatu ke Tuhan. Dan kayak seharusnya Tuhan payback ke kita gitu. Kan gue udah lakuin ini, harusnya lu begini dong ke gue Tuhan. Ya nggak?
Seakan-akan Tuhan butuh kita melakukan hal itu gitu. Ya kayak seakan-akan kayak mungkin Tuhan kayak punya daftar list, kalau mau berkat A kita harus ngapain, berkat B kita harus ngapain, dan segala macam. Dan ketika kita ngelakuin ini dan itu dan Tuhan gak pay something back, kita kayak wah gimana sih Tuhan, gak bener nih kalau lu kayak gitu sih. Dan akhirnya lama-lama apa, pasti kita jadi kecewa, ya nggak teman-teman? Kita jadi kecewa, ngerasa Tuhan gak adil, ngerasa Tuhan gak baik sama hidupnya kita, dan lama-lama kita jadi males melakukan pengorbanan dan ketaatan dan aktivitas-aktivitas rohani lainnya gitu. Dan ya jujur itu yang sempat saya alamin gitu, merasa kayak gue udah coba lakuin A sampai Z, kok lu gitu sih Tuhan sama hidupnya gue gitu. Ya padahal kita perlu belajar teman-teman, makanya kita perlu belajar hari ini gimana ya ketika kita melakukan pengorbanan itu, ya karena kita sadar kita pribadi yang ditebus, ya kita mau punya hidup yang semakin hari mengarah serupa Kristus, semakin hari semakin ikutin gaya hidupnya kerajaan Allah, bukan karena kita lakukan ini supaya dapat apa gitu. Nah ini yang kita perlu belajar teman-teman, ya untuk nggak hitung-hitungan sama Tuhan, untuk nggak dikit-dikit apa ya, makanya perlu bedain yang namanya kerelaan dan keterpaksaan teman-teman. Itu beda tipis ya. Bagaimana ketika kita melakukan ini, yaitu ya tadi ya, sadar bahwa identitas kita adalah pribadi yang sudah ditebus, dan kita lakukan ini dengan dasar kerelaan. Ya karena kita pengen ngelakuin ini, karena kita tahu Tuhan Yesus udah begitu baik sama hidupnya kita, ya kita pengen lakukan ini gitu. Dan ketika hari ini saya sharing soal daily sacrifice, bukan lagi ngajak teman-teman buat ayo kita banyak-banyakan bikin disiplin rohani, ayo kita banyak-banyakan bikin aktivitas rohani, tapi lebih ke yuk kita sama-sama cek hatinya kita, hari-hari ini apa sih yang jadi kondisi hatinya kita ketika kita melakukan setiap aktivitas-aktivitas rohani. Ketika kita belajar hidupin firman, dasarnya apa sih? Gitu. Ketika kita ngelakuin disiplin rohani, mungkin kita bangun pagi buat saat teduh, kita berdoa, mungkin kita ngelakuin komsel, pemuritan dan segala macamnya, atas dasar apa sih? Gitu. Dan ini bukan soal banyak-banyakan disiplin rohani, bukan banyak-banyakan aktivitas, tapi ngomongin soal daily sacrifice, bicara soal hidupnya kita ini yang menjadi sacrifice yang harum gitu buat Tuhan. Ya, kalau di Roma 12 dibilang persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati, dan kita mau ya hidupnya kita ini jadi persembahan yang harum, jadi korban yang harum buat Tuhan gitu. Dan ya di dalam melakukan A sampai Z ini, dan hari ini teman-teman ketika saya bahas soal daily sacrifice ya, gimana kita belajar namanya sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus, bukan bicara soal kita mau banyak-banyakan bikin list disiplin rohani yang perlu kita lakuin, bukan soal gimana kita perlu banyak-banyakan baca firman atau apa, tapi bagaimana hidupnya kita ini sebagai pribadi yang sudah ditebus jadi persembahan, jadi korban yang harum buat Tuhan gitu. Dan bagaimana ketika kita melakukan setiap aktivitas yang ada, ya dasarnya bukan karena kita perlu bayar sesuatu ke Tuhan, tapi bagaimana kita sadar kita pribadi yang sudah ditebus dan kita dengan rela melakukan ini gitu. Dan gue mau ajak teman-teman hari-hari ini untuk yuk kita sama-sama cek hatinya kita, masih nggak ada respon atau motivasi yang salah ketika kita melakukan aktivitas kita. Dan kalau mungkin beberapa teman-teman mungkin lagi jenuh, mungkin mulai malas melakukan setiap disiplin rohani yang ada, mungkin melakukan baca firman, berdoa, saat teduh, dan apapun itu, yuk kita mau sama-sama cek hatinya kita, masih nggak sih ada area-area ego di mana area itu kita nggak serahin sama Tuhan. Untuk kita menjadi warga kerajaan Allah, memang nggak ada yang instan teman-teman ya, perlu namanya proses. Tuhan udah tebus hidupnya kita udah sah jadi warga kerajaan Allah, tapi kita sama-sama belajar untuk berproses, punya attitude, punya karakter yang serupa Kristus, yang serupa sama rajanya kita gitu. Ketika hari ini saya bahas soal daily sacrifice, bukan lagi mau ngajak teman-teman buat banyak-banyakan
bikin list ya, aktivitas rohani apa lagi nih harus dilakuin, hal-hal apa lagi nih harus dilakuin gitu. Tapi gue mau teman-teman untuk yuk kita hari ini sama-sama cek hati kita ya, ketika kita selama ini melakukan setiap aktivitas rohani, mau itu mungkin disiplin rohani secara pribadi, atau mungkin ketika kita komsel, pemuritan, atau melakukan setiap hal apapun, hari ini kenapa sih kita melakukan itu gitu. Dan kalau masih ada area-area yang dimana kita belum serahin ke Tuhan, yuk kita mau belajar serahin ke Tuhan gitu. Bicara soal daily sacrifice, ini sedang bicara soal bagaimana kita belajar menyerahkan hidupnya kita, menyerahkan haknya kita setiap hari sama Tuhan, mengorbankan atau mempersembahkan hidup kita yang terbaik sama Tuhan. Dan ini bukan bicara satu hal yang besar gitu ya teman-teman, kayak harus ngerahin apa nih yang banyak langsung semua ke Tuhan. Tapi bagaimana kita belajar setiap hari ya, kita terus-menerus cek hatinya kita, cek responnya kita, cek area-area mana sih yang kita belum serahin sama Tuhan. Misalnya contoh, misalnya biasanya suka marah-marah, kayaknya area ini, misalnya Roh Kudus tegur, kayaknya area ini belum serahin ke Tuhan, kita belajar serahin ke Tuhan ya. Atau ketika kita ditegur untuk taat ini atau taat itu, diingatkan untuk lakukan itu, ya kita lakukan bukan karena kita pengen bayar sesuatu ke Tuhan gitu, tapi ya kita lakukan ya karena kita dengan kerelaan hati, karena kita pengen semakin hari semakin serupa Kristus gitu. Namanya juga daily sacrifice gitu ya, setiap hari ya kan, kecil-kecil, bukan suatu hal yang besar atau harus penyerahan hak harus nyerahin apa nih yang gede nih, apa nih masa lalu, apa nih yang masih belum selesai atau apa gitu. Bukan berarti salah, tapi biasanya jangan sampai kita terpatok sama berubah tuh harus langsung besar ya, berubah tuh harus langsung instan gitu ya. Semua butuh proses, dan makanya namanya daily sacrifice, kita belajar kecil-kecil serahin setiap hari sama Tuhan, belajar buka hati kita lebar-lebar untuk tetap lembut, dan biar Roh Kudus yang ingatin gitu ketika masih ada area-area yang belum beres, masih ada hal-hal yang perlu diserahin, kita belajar serahin sama Tuhan gitu. Dan yuk kita sama-sama belajar semakin hari semakin punya hidup ya yang dikontrol sama Kristus, hidup yang semakin Christ-centered ya. Dan kita terus belajar buat ketika kita mau hidup di dalam kerajaannya, ini bicara soal gimana kita menyerahkan hidupnya kita untuk sepenuhnya dipimpin sama Tuhan. Dan semuanya datang berdasar dari kerelaan hati teman-teman, dan sadar kalau kita adalah pribadi yang sudah ditebus, dan kita mau melakukan ini bukan untuk mendapatkan sesuatu gitu, tapi karena kita tahu kita begitu dikasih sama Tuhan, dan kita mau belajar untuk serahin hidup kita balik ke Tuhan gitu. Dan itu aja, yuk kita sama-sama belajar, sama-sama rendahin hati, dan terus-menerus mau dikoreksi dan diingetin. Itu aja, yuk kita tutup dengan doa. Makasih Tuhan buat hari ini, kalau kami lewat firman-Mu, kami boleh belajar sesuatu Tuhan. Bagaimana kami tahu kami pribadi yang sudah ditebus, dan ketika kami belajar menjadi murid Kristus, yang belajar hidup dalam kerajaan Allah, kami mau Tuhan berproses, mengorbankan atau menyerahkan hak kami setiap hari sama Tuhan. Kalau masih ada area-area yang belum beres, ada hal-hal yang belum kami serahin sepenuhnya sama Tuhan, ingatkan kami, tegur kami Tuhan. Dan biar kami boleh punya hati yang lembut untuk kami belajar serahin dengan rela sama Tuhan, bukan karena terpaksa, bukan karena diminta sama pemimpin, tapi kami belajar dengan rela Tuhan, kami menyerahkan hidupnya kami sama Tuhan. Terkoreksi terus hatinya kami, ingatin kami terus Tuhan. Dan ketika hati kami mulai keras, hati kami mulai jenuh, Tuhan yang lembutkan, Tuhan yang ingatkan. Terima kasih Bapa, biar setiap hari Tuhan semakin hari kami boleh semakin banyak menyerahkan area-area yang gak beres ini sama Tuhan, menyerahkan hidup kami yang belum dikontrol sama Tuhan buat ke Tuhan. Kami mempercayakan Tuhan hidupnya kami sama Tuhan, bukan karena untuk kami dapetin sesuatu tapi karena kami tahu kami adalah pribadi yang sudah ditebus. Terima kasih Bapa buat hari ini, biar semakin hari kami boleh semakin mengalami banyak pengalaman baru sama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, amin. Luar biasa firman Tuhan yang kita dengar tadi. Gue percaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kita, menjadi iman yang baru buat setiap hidup kita. So mari kita menutup ibadah kita hari ini. Angkat tanganmu, kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat ibadah yang boleh kami lakukan hari ini, buat pesan Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan, yang boleh kami terima dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu menjadi kekuatan buat kami, menuntun kami dalam hidup kami sehari-hari kami boleh melihat bahwa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan kuasa persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, untuk kita boleh menjadi anak-anak muda yang menjadi pembeda di tengah-tengah generasi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan, amin. Sparkling, are you blessed with today's service? Pastikan kamu mendapat insight yang baru ya dari ibadah hari ini. Kalau kamu ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, kamu bisa mentransfer ke nama dan nomor rekening yang tertera. Jangan ketinggalan update kegiatan Sparkling lewat akun Instagram pro.sparkling dan teens.sparkling ya. Thank you for joining us today and have a blessed weekend.